Kalau saya ngomong Monimo, pasti paham. Benar nggak? Kertanegara itu penganut Bhairawa atau Pancamakara Puja. Mereka yang beli dan bandel dan mengancam negara disikat. Anaknya cewek semua tuh. Nah ini aset nih. Aset tidak ada nih. Coba kalau anaknya laki-laki coba, dia pusing. Anaknya laki-laki, rajasa anaknya laki-laki, saya kamu anaknya laki-laki, ya. Satu rumah agama digunakan bersama-sama. Kalau kita semuanya sama, nggak perlu toleransi, seragam kok. Makanya Kertanegara harus membereskan persoalan ini. Sekarang Kertanegara, karena tadi sudah Wisnuwardana selesai, Wanaprasad meninggal, Kertanegara naik. Saya tulis Sri Maharaja Diraja. Berdasarkan prasasti pada merujuk. Jadi bukan lagi sekedar Maharaja, tapi Maharaja Diraja Kertanegara. Untuk memahami Kertanegara, teman-teman harus memahami geopolitik pada masa Kertanegara. Di dalam negeri terjadi instabilitas dan potensi perpecahan. Di luar negeri ada kebangkitan dinasti Yuan atau Tiongkok Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Nah, Kubilai Khan ini begitu naik tahta, dia minta pengakuan dari negara-negara selatan. Dia kirim tentara-tentara untuk supaya mereka itu takluk pada dia. Dan itu disebut oleh Koidis dengan istilah yang saya sangat suka, resonansi. Dia kirim kemana-mana, jadi resonansi, dia kirim sesuatu, tentara, kemudian di sana menimbulkan gejolak, dan akhirnya beresonansi. Ada perubahan di tempat-tempat itu. Di Ayutthaya dia kirim. Masing-masing negara di Asia Tenggara itu mendapat kiriman, termasuk Jepang. Juga mendapat istilahnya surat cinta. Dan masing-masing harus bereaksi dengan caranya sendiri. Nah, kita fokus saja ke masalah dalam negeri. Ada instabilitas dan potensi perpecahan. Apa itu? Orang yang membuat perjanjian, dua naga dalam satu liang sudah mati semua. Oke. Hari yang sebelumnya memang ada perpecahan kan antara kelompok. Ada yang menyebut Sinhala Rajasa itu nama dua bangsa. Ada yang menganggap bukan, itu cuma nama pasukan. Whatever lah. Apapun itu, apapun terjemahan orang atau apapun analisis orang, saya kok yakin bahwa di situ memang ada pergolakan dua kelompok ini, dua bangsa ini, apapun namanya. Dan saya yakin salah satu bangsa itu namanya Rajasa. Sekarang yang bikin perjanjian untuk damai ini sudah mulai meninggal semuanya. Apa yang terjadi? Nggak ada yang disukani lagi. Ini dugaan saya. Mau sukan siapa lagi? Makanya Kertanegara harus membereskan persoalan ini. Itu sebabnya kalau kita baca Pararaton, ini kan ada politik dalam negeri yang dilakukan oleh Kertanegara. Bagaimana cara mengatasi? Yang pertama represi. Teman-teman mendengar nama Jaya Raja, Mansaranda, kalau cara di Pararaton, itu orang-orang yang ditumpas atau wilayah-wilayah yang bergolak kemudian dibereskan oleh Kertanegara. Ini menunjukkan bahwa dia pun melakukan tindakan-tindakan militer juga. Terus cara persuasi, yaitu dengan pernikahan. Yang paling terlihat sebenarnya ada tiga, kalau aku analisis, tiga wangsa yang berkelidanan di dalam masa dia. Yang pertama wangsa yang lahir turun dari Tunggul Ametung, yang kedua Rajasa, dan yang ketiga jangan lupa Kadiri, yang kemarin dikalahkan Dadang Gendis, kalah. Kemudian masih ada wangsa yang masih untuk lah istilah, untuk berusaha untuk membangkitkan kembali. Dan memang Kadiri dan Daha ini selalu dari persoalan bagi Majapahit sampai pada masa akhir. Dan dia juga muncul juga sebagai pemenang kan, pada akhirnya menjadi kerajaan terakhir masa klasik yang dikenalkan Daha. Jadi masih untuk terus ini persoalan. Makanya ada perkawinan, misalkan Dyawijaya dari garis Rajasa itu kemudian dikawinkan dengan anaknya Kertanegara, ya. Kemudian ada raja anak dari garis Daha dijadikan menantu juga oleh Kertanegara. Dia berusaha untuk konsolidasi dengan dua bangsa ini. Selanjutnya ada restrukturisasi, jadi perubahan. Ini yang paling gila, ini paling menjadi bumerang bagi Kertanegara. Kasus Arya Wiraraja. Jadi Arya Wiraraja itu seorang yang cukup senior juga, dan disebut dalam prasasti Mula Maluru. Tetapi menurut Kertanegara, orang ini pikiran old school, pikiran tua, pikiran masa lalu lah. Kemudian dia akan dipindah, dimutasi ke Madura. Jauh sekali, ya. Kemungkinan dugaanku orangnya vokal. Ternyata memang memutasi orang ke tempat jauh supaya hilang vokalnya itu tidak cuma secara, ya. Terus kemudian ada namanya Purahanata itu dulunya Mamati kalau nggak salah, dilorot kemudian diganti oleh Mapati yang baru, gitu ya, Kepu Anenglah dan saya lupa namanya satu lagi.
tapi bahwa strukturisasi itu ada. Jadi dengan 3 tindakan, represi, mereka yang beli dan bandel dan mengancam negara disikat. Kedua, persuasi, ya dalam keluarga nggak mungkin saling sikat toh, ya udah pakai perkawinan aja. Nah, Kertanegara mungkin seneng juga punya aset yang anaknya cewek semua tuh. Nah ini aset nih, aset enggak ada nih. Coba kalau anaknya laki-laki coba, dia pusing. Anaknya laki-laki, rajasa anaknya laki-laki, kamu anaknya laki-laki, piye ya. Untungnya dia seneng banget, wah cewek. Terus ketiga, restrukturisasi, gitu ya. Oke, karena tindakannya itu, apa yang terjadi? Dia berhasil membangun satu mandala itu gede. Ya, ini sumbernya dari negara beragama, dipuji oleh Prawaja. Dia meliputi Pahang, Melayu, Gurun, Papua, Bali, Sunda, dan Madura. Jadi ada yang tanya di kanal sebenarnya. Ada yang teman-teman dari Sunda nggak di sini? Ada. Jangan-jangan yang komen ya dulu. Semoga bukan. Jadi ada yang komen. Oh Sunda kok, kenapa belum sama Jawa? Nah ini zaman negara sudah tahu. Betul ya. Nah, memayungi Satara di Batara artinya kan memayungi Dewi Batara, seluruh pulau-pulau. Dan kalau teman-teman lihat petanya, perhatikan petanya. Pahang di ujung sama Melayu dikuasai dulu, kemudian Gurun di dekat Sulawesi ya. Ini dekat dengan Ambon. Ini penghasil rempah. Artinya kalau teman-teman lihat ini sebenarnya jalur rempah sebenarnya. Dari Gurun ini terus ke sini, ini kan jalur rempah, terus masuk ke Pitui, Selat Malaka. Ini kan pintu keluar. Yang sini ke India, yang naik ke atas ke Tiongkok. Jadi sejak dulu, sejak zaman Sriwijaya, ini seksi banget nih. Ini harus dikuasai pokoknya. Kalau kamu mau perdagangan gede, wilayah sini dikuasai, wilayah sini dikuasai. Ini sumber pokok, resource untuk jualan. Yang ini untuk pintu perdagangan. Nah ini apa kuncinya Jawa ini? Tempat transit. Makanya pelabuhan-pelabuhan di pesisir ini kan terus berkembang. Jadi sebenarnya Kertanegara itu sangat berkepentingan untuk menguasai jalur ini. Semua wilayah yang dikuasai Majapahit dan Singasari kebanyakan pesisir, kebanyakan selalu berkaitan dengan jalur ini. Jadi ada yang tanya, Mas, kok nggak ada Majapahit menguasai pedalaman Kalimantan? Untuk apa? Pertanyaannya kan. Terus kita menguasai ke sana, terus maintenance-nya kan berat banget gitu. Jalurnya juga belum terbangun kayak gitu ya. Nggak istilahnya nggak seksi dari segi ekonomi. Ini aja kan dikuasai pinggir-pinggir ini. Nanti kita akan lihatnya. Dengan kebijakan Kertanegara yang seperti itu, ternyata dia berhasil membangun satu kemarajaan yang besar yang sekarang ini dikenang sebagai apa? Salah satu pencetus awal tentang gagasan Nusantara. Karena untuk pertama kalinya kita langsung mengenal yang namanya bukan lagi Jawa di Mandala seperti saya buka tadi, tetapi sekarang kita harus mengenal Kertanegara itu kayak apa sih? Wah, dia itu kan katanya penggagas Mandala, Mandala di Bantara gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita luput untuk memahami karakter dari Kertanegara. Berdasarkan perasaan Tukulari atau Joko Dolok yang ada di Surabaya, Kertanegara itu dipuji sebagai raja dari 4 pulau. Ini sumber primer ya, dipotret pada zaman Kertanegara. Jadi raja dari 4 pulau, kemudian dia juga luas ilmunya dan paham hukum, bersemangat dalam kehidupan beragama, dan ini membawa persatuan negara. Kalau di video saya, membawa persatuan negara ini kan dapat ganjelan sebenarnya. Ganjelan apa? Ganjelan dari kutukan Bubarada. Yang nggak bisa menyatukan Janggala Kadiri. Pokoknya kamu, nasib kerajaan raja-raja sebelumnya yang mati-mati semuanya itu karena berusaha menyatukan. Mana nih di Wisnuwardana sama Mahesa Cempaka tadi berbagai kekuasaan, karena satu pasti menguasai sebelah sini, satu menguasai sana kayak gitu. Kan nggak berani disatukan, kalau berani nanti nasibnya sama kena kutukan itu. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi banyak sekali analisis tentang ini, tapi yang membuat saya heran, untuk apa Kertanegara membuat prasasti bentuknya kayak Joko Dolok gitu ya, Buddha Mahaaksobya, dan menulis tentang Bubarada. Itu masih misteri. Bahkan ada analisis yang mengatakan sebenarnya patung dan prasasti ini digunakan untuk mematahkan kutukan itu untuk pertama kalinya. Ini menarik ini, saya diskusi dengan Dr. Heri, cukup menarik ini. Tetapi itu analisis ya, analisis sampai sekarang masih kita belum tahu sebenarnya maksud dari pendirian prasasti Joko Dolok itu apa. Tetapi bahwa dia membawa persatuan negara. Nanti kita akan bahas lebih jauh kalau dalam diskusi ya.
Kertanegara di dalam negara Kertanegara bergelar Sri Jana Bhadraswara. Nah, ini yang ada kemiripan antara negara Kertagama dengan Prasasti Murare. Sama-sama menyebut adanya 4 tempat. Jadi dalam negara Kertagama dikatakan 4 jurusan berlindung pada Sri Maharaja. Ini kan mirip dengan ini. Raja dari 4 pulau. Yang satu sumber arkeologis, yang satu sumber sastra. Kemudian dikatakan memahami seluk-beluk hukum pemerintahan. Yes, namanya Maharaja, otomatis harus paham ya. Tawakal dalam ajaran Buddha. Nah, ini biasanya ditanyakan, banyak sekali ditanyakan. Buddha yang dia pilih adalah Buddha yang berorientasi pada Vairocana dan Locana. Berarti ada saktisme di situ. Ada pasangan, Vairocana, Locana. Dan ini menyeratkan adanya Tantra. Nah, kalau sudah ngomong Tantra, wah ini seksi. Saya kemana-mana mesti ditanya, Tantra itu apa? Tapi itu enggak, bagi saya enggak persoalan. Persoalannya saya enggak bisa jawab dengan pasti. Karena Tantra sendiri masih serius. Tapi ada persoalan lebih serius, teman-teman. Tantra itu ajaran yang begitu rahasia dan terikat sumpah untuk tidak mengatakan dirinya ke orang lain. Ajarannya itu juga bahkan tidak ditulis, tapi diomongin langsung lewat telinga dan seterusnya. Kok ini ada yang bisa mengklip saya penganut Tantra? Wah, enggak cocok di situ. Waduh. Masih menurut negara Kertagaman. Jadi Kertanegara itu menyelami Tantra Subhuti. Ini saya susun berurutan sesuai dengan urutan dari negara Kertagama. Benar-benar diurutkan. Yang pertama menyelami Tantra Subhuti. Yang kedua teguh dalam puja yoga samadhi. Berarti ini kaitannya sama yang pertama itu kaitannya sama kebijaksanaan. Yang kedua kaitannya sama ritual. Terus ternyata memang benar dia menjalankan ritual Gana Cakra. Gana Cakra itu apa sih? Oke, kalau saya ngomong monimo, pasti paham. Makan daging, makan ikan, makan apa yang kadang-kadang disebut panca makara puja. Ya itu Gana Cakra. Tetapi kalau orang tanya kepada saya, Mas, benar nggak Kertanegara itu penganut Bhairava atau panca makara puja? Saya langsung tagih. Sumbernya dari mana itu? Siapapun pasti saya tagih. Pasti nggak ada sumbernya. Yang ada itu Gana Cakra. Tapi ada kemiripan kan? Kemiripan. Sebenarnya Bhairava, kemudian panca makara puja itu turunan dari Gana Cakra. Sama. Tetapi perhatikan poin pertama, menyelami Tantra Subhuti. Saya sudah cari-cari telusur, saya bukan penganut Tantra ya, tapi saya coba untuk telusur. Ini kaitannya sama kebijaksanaan. Prajna Paramita, Prajna, kebijaksanaan. Jadi ketika Anda sudah sangat mengerti seluk-beluk tentang kebenaran sejati, kemudian Anda melakukan puja yoga samadhi, maka yang dimaksud Gana Cakra itu memang ritual yang tidak dilakukan secara harfiah. Dan ini sesuai dengan tren di abad ketika sebelum Kertanegara muncul di abad 10, sekitar 9-10. Itu ada tren baru. Jadi di dalam tren ini di dunia muncul yang namanya aliran Gana Cakra, yang di depan mayat, kemudian makan daging dan seterusnya. Katanya, konon itu muncul di antara para kremator mayat, aliran ini. Tetapi karena dalamnya pengetahuan dari orang-orang ini dan ajaran ini begitu memikat, akhirnya menjadi populer. Tapi yang jadi persoalan, bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan istana dan para biku? Ini kita ngomong konteksnya Buddhis ya. Bagaimana caranya? Di dalamnya ada maituna, bercinta. Sementara para biksu itu terikat sumpah biksu. Biar caranya, kemudian perkembangan selanjutnya dari Gana Cakra, yaitu dengan cara apa? Ritualnya itu dilakukan dengan pikiran. Sehingga muncul, saya lupa istilahnya itu India dan Sanskrit banget. Bisa percaya, angel di awal tapi yang jelas itu dengan pikiran. Termasuk yogini, teman-teman di dalam aliran itu yang di harus kecil itu juga pikiran semuanya. Maka daging juga pikiran. Jadi itu memang kebijaksanaan. Artinya apa? Ketika Kertanegara bertahta, aliran ini sudah mapan di antara para praktisi yang ada dari lingkungan Buddhis, lingkungan biara, lingkungan istana, sudah sangat mapan. Sehingga dia juga melakukan itu dan kaitannya bukan dilakukan secara harfiah. Jadi ada tuh yang ngomong ketika diserang Jayakatwang, dia sedang minum mabuk, sudah melakukan ini, panca makara puja gitu. Nah, saya selalu kejar, sumbernya dari mana? Cuma minum arak aja. Arak kan minuman biasa. Ya kan? Aku menduga ya, itu ya sedang santai dengan para patihnya.
membagi tugas seperti itu. Biasa kalau orang zaman dulu minum arak itu biasa. Tidak ada raja yang setara dengan dia. Itu pujian dari Prawanja. Prawanja tentu nggak bisa melihat raja ke depannya, tapi dibandingkan dengan raja yang sudah ada, tidak ada yang setara dengan Kertanegara. Dalam hal apa? Itu pasti kaitannya sama puncak antara nanti, masih panjang itu. Tapi kita anggaplah pujian gitu aja ya. Terus akhir dari Kertanegara, yakni pemberontakan Jayakatwang. Sumbernya ini diceritakan dalam Prasasti Udadu, negara pertama Pararaton. Sumbernya 3 teman-teman. Prasasti dan 2 dari karya sastra. Dan 3-tiganya itu nganggap Jayakatwang itu asshole. Tiga ya. Paling enggak kan gini, kalau sumbernya banyak, yang satu bela yang ini, dia pro yang Jayakatwang, yang satu pro dari, nah ini enggak kompak semuanya. Dari zaman berbeda, pokoknya itu asshole kayak gitu. Bajingan lah istilahnya apa ya. Sorry banget ya, baik penggemar Jayakatwang, tetapi aku menyebutnya memang dia tidak pernah dipuji bagus. Dia itu kan besannya Kertanegara dan malah memberontak. Nah, ini kenapa toh memberontak ini? Ya macam-macam lah. Ada yang mengatakan dia, kalau dari Pararaton kan diceritakan kamu itu kan keturunan dari Raja-Raja Kadiri dulu. Sekarang ini bapakmu dulu itu dibunuh oleh Rangga Rajasa, bukan bapakmu, maksudnya leluhurmu. Jadi sekarang kesempatannya, gitu. Jadi kan motivasinya membalas dendam. Tapi analisisnya Bu Kori atau Pak Bucari itu menarik. Jadi itu masalah rebutan daerah Lungguh. Lungguh tahu ya Lungguh? Lungguh itu daerah wilayah kalau kamu jadi pejabat tinggi atau dapat anugerah raja, kamu dikasih tempat untuk kamu kelola gitu. Sekarang ini namanya pengkop lah istilahnya, kalau lurah dapat pengkop gitu ya. Nah, sejak dulu si Jayakatwang itu keturunan dari Raja-Raja Kadiri yang otomatis harusnya Lungguhnya di Daha. Tapi dia ditaruh di Gelanggelang Medion. Lah, Kertanegara dijadikan luar raja di Daha di Kadiri. Nah, ini nesu. Nah, itu kan hakku, kayaknya Daha itu memang gede pada masa itu. Karena dialirin berantas, kaya gitu. Nesu ini kata Pak Bukore gitu ya. Makanya itu jadi motivasi dia menyerang. Setelah menyerang kemana? Kedudukan si Jayakatwang. Daha. Bukan nyerang balas, balik lagi enggak. Dia tinggal di Daha. Nah, ini punya gitu kan. Jadi, ya apapun itu, apakah motivasinya balas dendam atau motivasinya rebutan daerah Lungguh, ya sama aja lah. Yang penting dia memberontak pada besannya sendiri. Oke, setelah dia meninggal, selesai, ternyata jadi persoalan tadi, ya, yang akan diwarisi oleh Gajah Mada. Tetapi sebenarnya highlight dari Kertanegara itu justru bisa dilihat dari peninggalan arkeologisnya. Teman-teman perhatikan ini, dua-duanya sudah saya singgung. Yang pertama, Candi Jawi. Candi Jawi ini menurut negara Kertagama berkaki Singaesis, berpuncak Buddhis. Bayangkan, satu candi. Tadi kan aku sudah buka bahwa candi era Singasari Majapahit itu aneh banget. Dia itu kayak untuk pertama kalinya itu perubahan tentang struktur, tentang filosofi candi itu kayak drastis banget perubahannya. Dan ini salah satunya yang nggak aku temui di candi-candi Medang. Berkaki Singaesis, berpuncak Buddhis. Tahu dari mana? Itu ceritanya kayak gini. Jadi si Prawanja itu cerita, dulu itu ada seorang Buddhis ya, itu sering beribadah ke Candi Jawi, masuk ke Candi Jawi beribadah. Terus ditegur sama yang ngurus, kalau zaman sekarang mungkin jebel ya. Nah, ditegur, Pak, Nuwun sewu, ini kan Candi Siwa ya. Sama kan Buddhis. Loh, sama lagi ini kan gitu. Ya, kemudian dijawab si pena itu, dulu ada arca si Buddha Maha Aksobhya di sini, tapi hilang. Jadi saya itu memuja Buddha Maha Aksobhya. Itu cerita si Prawanja. Artinya kan dia digunakan secara bersama-sama kan oleh Singaesis sama Buddhis. Ini yang terakhir. Jadi Singosari ini saya senang banget ngajak tamu ke sana. Tamu dari manapun, dari mancanegara atau dari Indonesia, dari Senayan, dari mana, saya bawanya ke sana. Terus saya ceritain, kalau Anda mau ngambil Nusantara, dimulai dari sini. Saya kan promo Kota Singasari ya. Ini titik nolnya ini. Terus dalam sejarah klasik apa yang Anda sukai? Coba gitu kan. Gajah Mada, ya di sini. Gitu. Kertanegara, ya di sini. Gitu. Dia mau ngomong apa coba? Singasari ya di sini, Majapahit ya di sini. Gitu. Jadi dia itu kayak mengikat. Makanya saya senang. Terus dekat situ kan juga ada tuh Harapala. Nanti saya kasih cerita tentang gunung, tentang wah ini
Ini nanti lurus ke Gunung Semeru, nanti lurus lagi ke Gunung Arjuna. Nah, ini titik magis. Biasanya orang, wow, gitu. Seneng kalau saya sudah kayak gitu, seneng banget. Nah, Candi Singosari itu menariknya, ya diperuntukkan bagi pendeta Siwa dan Buddha berdasarkan prasasti Singasari. Nah, diperuntukkan bagi pendeta Siwa dan Buddha itu ada dua ini. Untuk yang sehidup dengan Gajah Mada ketika memperbaiki tadi ini, atau juga mereka yang ikut gugur bersama Sri Kertanegara. Jadi bahkan dari sini ada dugaan matinya Kertanegara ketika dibunuh Jaya Katulang itu di lokasi tadi Singosari. Dan ada analisis bahwa sebenarnya kompleksnya itu luas banget. Luas banget. Cuman yang tersisa itu yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat kesamaan dari dua candi itu apa sih? Masalah keagamaan, corak keagamaannya dicampur. Satu candi untuk dua agama. Carikan di Medang di anu itu ada yang kayak gitu nggak? Kok aku belum nemu sampai sejauh ini. Di Jawa Tengah nggak ada yang kayak gitu. Kalau Buddha ya Buddha sendiri, kalau Hindu ya Hindu sendiri. Ini kan dicampur jadi satu. Dan ini prestasi menurutku. Oke, catat baik-baik ya tentang spiritualitas. Pencampuran dua agama ini nanti dari hayat juga. Jadi dari cerita berpikir panjang lebar, saya jahit menjadi 3 pilar kejayaan Singasari Majapahit. Pilar pertama nih, Wisnuwardana. Berupa apa? Stabilitas. Tadi sudah saya terangkan di mana semuanya saling bunuh-membunuh, kemudian muncul Wisnuwardana, kemudian muncul stabilitas. Hanya dengan stabilitas, negara bisa bangkit dan tegak. Kalau nggak ada stabilitas, nggak mungkin. Semua mensyaratkan stabilitas. Ingat, Kertanegara dengan visinya yang besar hanya bisa muncul setelah zaman Wisnuwardana. Ada kemungkinan Kertanegara terbentuk seperti itu karena memang sudah kuat, sudah stabil. Jadi yang terpenting kejayaan itu adalah stabilitas. Itu yang harus ditegakkan, apapun yang terjadi. Entah ekonomi, entah juga keamanan. Terus yang kedua, ini penting, Kertanegara. Setelah dia bisa membuat mandala yang begitu besar. Tapi kemudian kita lihat arkeologisnya menarik ya, dua candi itu. Mengawinkan Siwa dan Buddha. Artinya muncul kedewasaan beragama. Maka saya bisa berstatement di sini bahwa selama Anda semua menganggap perbedaan agama itu persoalan, jangan mimpi tinggal landas. Tanyakan pada diri Anda selama Anda merasa bahwa kalau pemimpin itu muncul yang agamanya beda dengan agama saya, itu persoalan bagi saya, jangan mimpi tinggal landas. Karena kita akan tertarung di situ terus, putar-putar terus dengan persoalan itu. Jadi di zaman Majapahit itu sudah selesai, zaman Singasari sudah selesai. Sana malah istilahnya satu rumah agama digunakan bersama-sama. Ada nggak contoh kayak gitu sekarang di dunia? Ada, tapi ini petilasan. Temannya Ibrahim, dipakai bareng-bareng sama orang Yahudi sama Muslim di Hebron. Dibelah menjadi dua, yang satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Muslim, orang Palestina. Tapi kan itu menurut begitu kuatnya dua kekuatan ini, betul ya? Masa harus seimbang kekuatan baru bisa muncul seperti itu? Kalau di Indonesia, ya kita nggak mungkin kayak Kertanegara sampai digabung menjadi satu kayak dua candi, enggak lah. Tapi kita bisa, yang terbaik bisa diwujudkan sekarang ini adalah toleransi. Dan ingat, toleransi itu mensyaratkan perbedaan. Kalau kita semuanya sama, nggak perlu toleransi, seragam kok. Toleransi itu mensyaratkan perbedaan. Nah, tokoh ketiga adalah Raja Mapati Pumada. Wah, ini selebritis buah. Siapa yang nggak tahu Gajah Mada? Ini parah banget Majapahit ini. Nih, Raja Majapahit mati di tempat tidur gara-gara bisul. Kehebatan Gajah Mada nggak cuma membangun stabilitas dari nol, tetapi juga karakter-karakternya. Nah, ini unik sih. Menurut negara Kertagama,